Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah panjang umur itu ada kaitan dengan pola hidup atau hanya takdir? Ini panjang umur teh kodo atau ada kaitan dengan pola hidup, ya, pola makan. Kan makin hidup kita sehat gitu. Pola hidup kita sehat, pola makan kita sehat, lifestyle kita sehat, maka berpeluang panjang umur. Sehingga pertanyaannya, kalau panjang umur itu ada kaitan nggak dengan lifestyle, gaya hidup yang sehat? Ada nggak? Nah, gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman buka surat Al-Hajj. Coba buka surat Al-Hajj ya. Biar enak membahasnya. Surat Al-Hajj ayat 5. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'thi. Jika kamu ragu dengan adanya kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Jadi gini, Allah berfirman, wahai manusia, kalau kamu ragu dengan kebangkitan, coba lihat dirimu, gitu loh. Kamu itu tercipta dari tanah. Yang dimaksud dari tanah bagi kita-kita ini, dari saripati tanah, min nutfatin, dari apa yang kita makan di bumi, ya. Jadilah nutfah. Jadilah ovum. Ovum dan sperma itu berkaitan dengan nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Dan nutrisi itu ada yang dari laut, ada yang dari darat. Dan itu semua di bumi kan, gitu. Anda makan daging ayam. Ya. Itu kan ayam hidup di bumi. Dia memakan apa yang ada di bumi. Di tanah. Makanya turab. Lalu dari turab itu nutfah, ya. Bapak ibu makan kan gitu. Diolah oleh tubuh. Makan yang ada di muka bumi ini. Maka jadi nutfah. Jadi sperma, jadi ovum. Tsumma min alaqah. Nah, kemudian terjadi konsepsi. Pertemuan antara ovum dan sel sperma, ya. Jadilah dia segumpal darah. Dan min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, ya. Nanti dalam proses kejadian manusia memang ada yang sempurna. Tapi ada juga yang memang mengalami ketidaksempurnaan. Ada kecacatan. Nah, ini ada kaitan dengan nutrisi yang dimakan oleh ibu bapaknya. Ini apa hubungannya teman-teman sekalian? Dengan masalah di sini kan min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Jadi setelah sel sperma itu membuahi ovum, menjadi mudghah, ya, terjadi konsepsi, menjadi seperti segumpal darah yang nempel, mu'allaqah yang nempel, bergerak menuju rahim. Nah, ada yang saat kejadian itu sempurna dan ada yang tidak sempurna. Wa nuqirru fil arhama nasya ila ajali musamma. Lalu ditempatkanlah di dalam rahim. Jadi setelah konsepsi mu'allaqah, bergantung, nempel, terus dia bergerak menuju rahim. Ila ajali musamma. Thumma nukhrijukum tiflan. Kemudian dengan kuasa Allah lahirlah dari rahimmu itu anak. Tiflan, ya. Thumma litablughu asyuddah. Ada anak yang terus tumbuh, ya. Wa minhum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur.
Bayi yang lahir itu ada yang tumbuh di perjalanan meninggal. Masih muda udah mati. Tapi ada juga mayuraddu ila ardalil umur. Allah sampaikan orang itu sampai ardalil umur. Ardalil umur itu sampai tua banget. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Sampai-sampai saking tuanya dia kembali lagi menjadi tidak tahu apa-apa, menjadi pikun. Saudara-saudara sekalian, ini saya ingin menjawab pertanyaan Anda. Apakah panjang umur itu kaitan dengan pola hidup atau dengan kodok? Nah, pertama, ada dua hal di sini. Ya, kalau kita lihat ayat ini. Pertama, proses kejadian manusia sampai mati, di situ ada kuasa Allah. Jelas, kuasa Allah. Yang kedua, di situ ada unsur ikhtiar manusia. Contoh, di sini dikatakan masalah ada yang mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Ada janin yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, kenapa ada kecacatan? Nah, ini kan secara medis bisa dirunut. Boleh jadi ini ada kaitan dengan masalah gizi yang ibu makan. Ya nggak sih? Makanya orang suka nanya, kenapa ya yang mengalami kecacatan dahsyat itu dari keluarga yang miskin gitu. Udah mah miskin. Anaknya mengalami kecacatan yang hebat. Iya, karena kecacatan itu ada kaitan juga dengan masalah nutrisi dari ibu yang hamil. Artinya, saudara-saudara, di sini ada unsur-unsur manusia. Gitu. Jadi artinya seorang ibu yang hamil, dia harus menjaga kesehatannya. Ada kecacatan yang terjadi karena penyakit tertentu. Ada juga karena gizi yang buruk. Kan banyak faktor sebenarnya. Artinya, dalam proses kejadian itu kuasa Allah ada, tetapi ikhtiar manusiawi juga ada. Termasuk ada yang litabluhu asyuddah gitu. Lahir tiflan, anak gitu, tumbuh tapi tidak sampai tua. Usia 30 udah meninggal, usia 40. Tapi ada juga yang wa minkum mayyuraddu ila ardhalil umur. Ada di antara kalian yang dengan kuasa Allah beri umur sampai tua. Ya. Sampai usia 90, usia 80 gitu. Nah, jadi ini yang tidak ada campur tangan kita. Yaitu apa? Berapa umur yang Allah berikan kepada kita, itu qadha. Itu Allah yang menetapkan. Tapi bagaimana kita menjalani hidup dalam rentang itu ikhtiar kita. Maaf, ada yang meninggal usia 80, tapi sehat, jag-jag gitu. Maksudnya jag-jag tuh seger. Maksudnya ya udah dia masih bisa beraktivitas. Ya, daya ingatnya masih bagus gitu. Kenapa? Ternyata ada kaitan dengan pola hidupnya. Rajin olahraga, kemudian pola pikirnya juga positif. Terus pola makannya juga sehat. Umurnya 80 tahun. Tapi relatif untuk yang 80 teh sehat. Nggak nyusahin siapapun gitu. Tapi ada juga diberi umur 80. Tapi dari usia 60 sudah perlu dibantu. Ya. Pakai kursi roda, kemana-mana didorong gitu. Usia 70, tapi kudu disuapin, harus dimandiin. Nah, ternyata ada kaitan dengan pola hidup yang bersangkutan. Ketika muda itu ya tidak memperhatikan aspek-aspek kesehatan.
Mautna meninggalnya di usia 80, tapi di usia 60 sudah unproduktif. Dan mohon maaf, itu jadi beban orang lain gitu. Ada juga yang meninggal di usia 80, tapi tidak jadi beban anak incuna, anak cucunya. Kenapa? Dia menjaga pola hidup yang sehat. Nah, ini sifatnya ikhtiar pilihan yang ada kaitan dengan pertanyaan Anda, pola hidup. Jadi, semua orang itu sudah ditentukan umurnya. Ya, coba perhatikan. Ada nggak orang yang pola hidupnya sehat, tapi meninggal di usia muda? Banyak kejadian. Rajin olahraga, ya. Terus lifestyle hidupnya sehat sekali, makanannya sehat, gitu. Pola pikirnya sehat. Hasil cek, semuanya juga sehat. Tapi meninggal mendadak. Bisa meninggal mendadak karena serangan penyakit, misalnya jantung, atau meninggal mendadak karena kecelakaan. Nah, berarti umur seseorang itu ada kodoknya. Makanya kita tidak perlu takut dengan kematian. Dan kalau belum waktunya mau mati, walaupun kita berada di tempat yang kata orang mah nggak mungkin selamat. Tapi kalau Allah menakdirkan umur kita masih ada, bisa hidup, ya. Ada orang yang waktu kejadian tsunami di Aceh, semua keluarganya meninggal. Semua. Ya. Dia selamat. Saya tanya, Bapak, bagaimana Bapak bisa selamat? Saya juga nggak ngerti, Ustadz. Pokoknya saya bangun-bangun di atas spring bed. Kebayang nggak sama Anda? Spring bed, tempat tidur. Tapi tempat tidur itu ada di tumpukan sampah kapal. Nggak ngerti kita. Hidup beliau. Padahal secara ilmu manusia harusnya mati gitu. Jadi, berapa umur saya? Ada kodoknya dari Allah. Berapa umur Anda? Ada kodoknya. Tugas kita sampai kita mati berjuang sehat. Jadi pola hidup kita sehat itu pilihan kita. Gitu. Ya, itu analisa dari pertanyaan Anda. Wilayah kita itu sehat. Pola hidup kita sehat. Apalagi yang sudah ada jelas-jelas penyakit bawaan. Ya, penyakit genetik gitu. Nah, ada orang yang ibu bapak aki nini nate diabetes gitu loh. Nah, dia waspada dari muda gitu. Pola hidup sehat gitu. Dia terbebas dari diabetes. Ada nggak gitu? Ada. Gitu. Ibu bapaknya hipertensi, akina hipertensi, nina hipertensi, maraot semuanya karena hipertensi. Anaknya sangat berpeluang untuk hipertensi. Nah, si anak ini sadar betul, makanya dari muda dia pola hidupnya sehat, ya, sehat, terkontrol terus gitu. Dan sampai mati dia ya tidak kena stroke gitu loh. Kenapa? Ada ikhtiar dia. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, wilayah kita itu wilayah ikhtiar. Ya, gimana kita mati dalam keadaan sehat gitu? Ya nggak? Gimana caranya kita mati dalam keadaan sehat? Yaitu apa? Dengan pola hidup. Bahwa ada orang yang pendek umur, ada yang panjang umur, itu mah sudah qada dari Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan kematian bila ajalnya sudah tiba. Nah, itu berarti hak prerogatif Allah, urusan mati. Tapi urusan sehat pilihan gitu. Jelas ya? Oke? Nah, mari kita berjuang hidup sehat. Karena itu pilihan kita. Kalau mati bukan pilihan kita. Takdir Allah. Bagaimana agar kita bisa mati di usia panjang pun mati dalam keadaan sehat? Nah, itu ikhtiar kita. Nggak apa-apa meninggal di usia 80 juga, asal sehat. Kan gitu. Ya nggak sih? Gimana? Ya nggak apa-apa aku meninggal usia di 80 juga. Asal sehat. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.